Kita akan sama-sama membaca dari Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima, kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-30. Daniel 5 ayat 17 sampai 30. Saya mengajak kita untuk bergantian membaca ayat-ayat ini. Saya memulai membaca ayat yang ke-17, saya mengundang saudara membaca ayat yang ke-18, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku." Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Menei, menei, tekel, ufarsin. Tekel, tuanku ditimbang dan dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami mengerti pengertian-pengertian yang penting dari kitab suci. Biarlah segala hal yang kami baca dicerahkan oleh Tuhan, sehingga kami bukan hanya membaca berdasarkan pikiran kami, tapi kami membaca berdasarkan cara berpikir yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kami mohon Tuhan yang rela memberikan firman melalui hamba-Mu yang hina ini, sehingga segala hal yang dikhotbahkannya adalah hal yang Tuhan ingin beritahu kepada kami. Sehingga kami menjadi makin berlimpah di dalam hidup, karena kami adalah orang-orang yang dibimbing oleh firman-Mu. Berikanlah kuasa kepada hamba-Mu yang hina ini, dan tolonglah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan, oleh karena pikiran-pikiran kami dan kehidupan kami dituntun oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami di dalam mendengarkan khotbah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian ini di pasal yang kelima ada peralihan yang sangat penting di dalam sejarah Babel. Babel dipimpin menjadi besar oleh Nebukadnezar, dan setelah itu Nebukadnezar digantikan oleh anaknya,
Dan setelah itu ada penggulingan tahta, sehingga ada usurper, ada kelompok atau orang yang di luar dari line Nebukadnezar menjadi raja. Setelah itu muncul seorang bernama Nabonidus menjadi raja baru, menggulingkan kembali yang pernah menggulingkan Nebukadnezar. Nah, ketika Nabonidus menjadi raja, dia sangat senang seluruh bangunan-bangunan bagus, kuil-kuil dan bangunan istana. Dia ingin pelajari baik bangunan maupun budaya. Maka dia sangat senang keliling. Dia pergi ke negara-negara lain dan tidak mau urus-urusan kerajaan. Wah, kalau begitu bagaimana? Nah, dia angkat seorang mewakili dia sebagai raja, yaitu Belshazzar. Nah, saudara, seluruh raja yang setia kepada Nebukadnezar, setelah sebelumnya ada usurper yang menjadi pengkhianat, seluruh raja itu dianggap sebagai keturunan Nebukadnezar. Jadi bukan anak langsung. Karena kalau saudara mengetahui di dalam sejarah dinasti Nebukadnezar, ada 3 orang menjadi raja sebelum Belshazzar. Dan Belshazzar sendiri adalah pengganti raja. Karena rajanya hobinya arsitektur dan kebudayaan. Nah, itu sebabnya Nabonidus menjadi orang nomor 1, tapi dia pergi terus. Belshazzar menjadi orang nomor 2. Dan ketika Daniel diberikan kuasa, dikatakan Daniel adalah orang ketiga. Kok ketiga? Belshazzar keberapa? Kedua. Lalu yang pertama siapa? Yang pertama adalah yang harusnya jadi raja, tapi karena hobi dia tinggalkan tugas raja. Nah, saudara, jarang ada orang ya, sudah jadi raja tapi tidak mau memerintah sebagai raja. Lalu serahkan takhta kepada orang lain. Ini jarang bukan main. Ini adalah orang yang begitu hobi terhadap budaya. Maka dia lebih suka belajar daripada jadi raja. Nah, saudara, meskipun banyak orang seperti ini, tapi jarang ada orang seperti ini jadi raja, tolak jadi raja, kemudian sibuk belajar. Nah, dia mau lanjut, sudah S1 selesai mau S2 lagi, sudah S2 selesai mau S3. Oh, engkau raja, kenapa tidak mau bertahta? Oh enggak, biar orang lain yang bertahta. Saya kurang suka menjadi pemimpin, saya kurang suka segala kemewahan, kemegahan, saya lebih suka belajar. Nah, maka ada kemungkinan Babel, kerajaannya diperpanjang dengan berkat, karena ada raja yang senang pengetahuan. Raja yang senang learnings. Nah, saudara, di dalam sejarah, orang memberikan penghargaan tinggi, sangat tinggi, kepada raja-raja yang senang ilmu pengetahuan, pendidikan kebudayaan, dan pengembangan kebudayaan. Raja bukan cuma bisa berteori, raja bisa mempraktekkan. Kalau raja punya pengertian budaya harus berkembang, dia bisa dorong supaya kebudayaan berkembang. Nah, itu sebabnya banyak orang diberikan title The Great. Ada raja bernama Charles, disebut Charlemagne atau Charles the Great. Ada raja bernama Alfred, disebut Alfred the Great. Ada raja bernama Alexander, disebut Alexander the Great. Bahkan orang seperti seperti Herodes, bukan Pilatus ya, tapi Herodes. Herodes pun diberikan gelar the Great, yaitu raja pertama dari dinasti Herodes, Herodian, dari keturunan Edom yang memerintah di Israel. Kenapa disebut the Great? Karena sumbangsi dia terhadap bangunan-bangunan besar. Ada Masada, ada istana, lalu ada bait suci. Jadi hasil karya dari Herodes luar biasa besar, agung, dan menakjubkan secara sisi kebudayaan dan arsitektural. Nah, maka dia diberikan penghargaan Herod the Great. Meskipun jiwa dia kerdil dan etika dia sangat korup, juga jahatnya bukan main. Nah, maka banyak raja-raja yang cinta kebudayaan diberikan penghargaan. Dan di dalam pemikiran Agustinus di dalam City of God, raja yang punya concern untuk membangun budaya, yang mau belajar dan yang tidak jatuh di dalam kesenangan pesta pora dan hawa nafsu, raja ini akan disenangi Tuhan meskipun dia tidak kenal Tuhan. Dan kerajaannya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, maka dari buku Agustinus City of God, kita mendapatkan pengertian bahwa kita berharap dan mendoakan supaya pemimpin negara kita mencintai pembelajaran kebudayaan, mendorong orang untuk studi, dan menghargai perkembangan kebudayaan lewat pemikiran dalam bidang studi yang sangat teliti. Nah, pemimpin seperti ini akan membuat bangsa diberkati. Tuhan senang kalau manusia menaklukkan bumi dengan mempelajarinya, dengan mempunyai pengetahuan, dan dengan kemampuan mengembangkan kebudayaan. Inilah yang Tuhan ingin manusia lakukan. Maka kita mendoakan secara umum, meskipun pemimpin kita tidak tentu jadi Kristen, ya kita sangat harap mereka jadi Kristen.
Tapi umpama mereka tidak jadi Kristen bagaimana? Kita doakan supaya meskipun mereka bukan Kristen, tapi mereka mencintai kebudayaan, mereka mencintai kemajuan ilmu pengetahuan, dan mereka menghargai perkembangan kebudayaan. Nah, kalau ini dan keadilan dan belas kasihan mereka miliki, maka kerajaannya akan diberkati oleh Tuhan dan Tuhan akan bekerja di dalamnya. Nah, itu sebabnya meskipun Nebukadnezar sudah wafat, kemudian ada penerus yang ternyata liar, akhirnya muncul Nabonidus yang membuat kerajaan Babel tetap diberkati karena dia mencintai semua jenis pekerjaan pembangunan kebudayaan. Sayangnya dia akhirnya serahkan ke seorang namanya Belsyazar. Belsyazar, raja yang jelek. Dia hobinya pesta. Dia senang mabok-mabokan. Dia senang memuaskan hawa nafsu dirinya. Dia sering pesta, bikin semua anggur terbaik ada di istana. Dia mau menunjukkan kekayaan. Dia mau mabok dan dia mau pesta dengan istri-istri, gundik-gundik, dan semua perempuan-perempuan tercantik di istananya. Inilah yang Agustinus dalam City of God mengatakan, inilah yang akan membuat sebuah kerajaan hancur. Tuhan melihat kerajaan bukan cuma lihat satu persatu individu. Tuhan melihat siapa pemimpinmu. Siapa orang yang mewakili seluruh kerajaan. Siapa orang yang mewakili seluruh bangsa. Jika dia hatinya adil. Jika dia ada belas kasihan. Jika dia menyukai pembelajaran dan perkembangan kebudayaan. Maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau dia liar, dia cuma main kuasa. Dia tidak memperhatikan keadilan. Dia tidak punya belas kasihan. Dia hanya tahu melampiaskan hawa nafsu. Tuhan akan menghukum kerajaannya. Kerajaannya akan disudahi. Bukan cuma raja yang kena, seluruh bangsa kena. Nah, itu sebabnya sangat perlu mendoakan pemimpin. Kalau saudara ditanya, pemimpin seperti apa yang harus ada memimpin Indonesia? Jawabannya adalah yang adil, yang berbelas kasihan, dan yang mengerti bagaimana membangun kebudayaan, membangun pengetahuan, membangun learnings di negara ini. Saudara, negara kita sangat banyak diisi orang-orang yang sangat berbakat. Saya melayani di SMA Negeri 2 di daerah Humbang Hasundutan. Waktu itu kami pergi ke sekolah ini untuk mengadakan questioning faith, tanya jawab iman. Jadi saya hanya memberikan bahan 30 menit, kemudian setelah itu mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini di daerah namanya Lintong Nihuta. Nah, waktu saya memberikan bahan 30 menit, saya memberikan bahan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan iman kepada Tuhan adalah dua hal yang harusnya harmonis, begitu indah dan begitu terjalin dengan baik. Begitu engkau jadi orang yang tidak percaya Tuhan, ilmu pengetahuanmu menjadi sesuatu yang berdiri di atas dasar yang rapuh. Nah, setelah selesai, mereka akan mulai tanya jawab. Di tempat-tempat lain tanya jawabnya pakai tulisan atau pakai Slido. Tapi di sini saya minta yang mau bertanya baris, nanti ada mikrofon diberikan dan silakan tanya. Dan mereka baris. Mereka banyak yang tanya. Dan satu-satu pertanyaan yang bikin saya kaget. Kok bisa tangkap dengan tajam ya? Kok mengerti? Hampir semua, mungkin cuma satu atau dua dari 20-an pertanyaan. Hampir semua mempertanyakan apa yang saya bahas. Bukan tanya pertanyaan yang jadi pergumulan mereka yang tidak nyambung dengan bahan. Saudara, pernah ada tanya jawab di sebuah kampus, gak usah disebut di mana ya, yang pasti tempatnya bukan di sini. Waktu minta tanya jawab, mahasiswa yang tanya pertanyaannya adalah, bagaimana kalau diputusin pacar, hati rasanya galau, tidak ingin hidup, mesti apakah yang harus saya lakukan? Waduh, kalau papaku keras dan tidak peduli aku harus bagaimana? Semua pertanyaan-pertanyaan gak ada yang membuat saya kagum. Karena pertanyaan-pertanyaan orang yang gak mau berpikir, yang gak mau studi baik-baik, yang cuma tahu sakit hati, yang terus pelihara sakit hati, yang tidak punya hal lain yang digumulkan selain sakit hatinya. Orang kalau jadikan sakit hati tema utama dalam hidup, dia akan jadi orang pecundang yang sulit menjadi berkat. Kalau dia berani kalahkan sakit hatinya, lalu mulai pikir, saya punya banyak hal harus dikerjakan, banyak hal harus dipikir, banyak hal harus dibangun, banyak hal harus dikembangkan. Ini orang yang baik. Nah, maka saya dengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya kecewa sekali kepada kampus itu. Tapi di sekolah ini tidak. Anak-anaknya tanya, dan mereka tanya bukan pakai tulisan, bukan pakai catatan, bukan tanya chat GPT apa yang harus ditanya tentang tema ini. Mereka tanya di dalam pertanyaan genuine. Karena saya berikan kepada mereka waktu untuk tanya pertanyaan reply. Saya berikan bahan, mereka tanya. Setelah mereka tanya, saya jawab. Setelah saya jawab, mereka boleh tanya lagi. Dan gak ada yang cuma tanya satu kali, semua tanya dua kali.
Begitu saya sudah jawab, mereka tanya lagi balik. Karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan. Ini orang pinter-pinter, ada di kampung, di daerah. Kalau pemerintah mau bikin seluruh orang di seluruh Indonesia bisa punya akses kepada pendidikan yang baik, bayangkan bangsa ini jadi apa? Kalau pemimpin pikir pendidikan, pemimpin pikir anak-anak mesti bisa dimaksimalkan kemampuannya demi membangun bangsa ini. Bayangkan ratusan juta orang mendapatkan berkat lewat generasi muda yang dibimbing dengan pendidikan yang baik. Nah saudara, PR bagi bangsa ini banyak sekali. Kalau saudara cuma pikir kehidupan sendiri, keluarga sendiri, bagaimana aku bisa kaya, bagaimana aku bisa pesta, bagaimana aku bisa senang, saudara tidak akan dipakai Tuhan. Tuhan akan melewatkan saudara. Gak peduli berapa besar kesuksesan saudara secara finansial, Tuhan akan bilang, you are useless. Saya gak mau pakai orang yang mentalnya kecil, jiwanya kerdil. Aku mau pakai orang yang hatinya luas. Pikirkan bangsa yang besar. Dan berpikir, bagaimana saya berkontribusi dengan segala kelemahan dan keterbatasan saya untuk membangun bangsa ini. Nah ini orang-orang yang baik harap ada di pemerintahan. Sehingga mereka mulai pikir, di daerah mesti ada satu paling tidak sekolah bagus. Karena meskipun banyak orang mungkin kurang pinter, tapi di daerah juga bisa ada orang-orang pinter yang harus dimaksimalkan. Apakah orang bodoh tidak perlu dipikir penting? Tetap kita hargai kehadiran mereka. Tapi orang-orang berbakat dan orang-orang pintar, siapa boleh jadi guru mereka ya? Di tengah-tengah negara ini, anak-anak pintar siapa yang boleh bimbing? Siapa yang berhak mengatakan, saya guru orang-orang pintar? Harusnya gereja berani mengatakan begitu. Gereja adalah penolong bagi orang-orang miskin, pemberi belas kasihan bagi orang-orang lemah. Orang yang rela membimbing orang-orang bodoh, tapi juga harus mampu jadi guru untuk orang paling pintar. Kalau gereja bisa menjangkau orang miskin, bisa kasihan kepada orang terpinggirkan, bisa bersabar kepada orang bodoh, itu baik dan harus. Tapi ada satu PR lagi, gereja harus jadi guru orang-orang yang paling pintar. Dengan segala kerendahan hati dan bergantung kepada Tuhan. Tiap kali ditanya saya jawab sambil berdoa. Tuhan, ini pertanyaan bagus. Anak yang tanya ini pasti remaja yang pintar. Tapi mereka ada di kampung, mereka mungkin tidak punya akses kepada jawaban yang benar. Tolong saya dalam berapa menit memberi jawaban. Memberikan jawaban yang mengubah pikiran mereka. Sehingga seumur hidup mereka takut akan Tuhan. Dan memakai bakatnya untuk Tuhan. Wah, saya sangat senang dengan tanya jawab seperti ini. Meskipun banyak orang yang liar, yang hidupnya kacau. Tapi mungkin di antara mereka ada yang otaknya sangat pintar. Harus dimenangkan untuk Tuhan. Nah maka siapa yang pikirkan soal pendidikan, siapa yang pikirkan untuk kemajuan bangsa ini, siapa yang pikirkan generasi muda mendapatkan kemungkinan untuk belajar baik-baik, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan setiap usaha kemanusiaan yang kita perjuangkan. Saudara, orang kafir yang tidak kenal Tuhan, tapi dia mulai pikir bagaimana orang miskin ditolong, bagaimana orang muda bisa belajar, dia akan dipakai Tuhan lebih dari orang Kristen yang cuma pikir dompet sendiri. Kalau orang Kristen cuma pikir dompet sendiri, cuma pikir keluarga sendiri, cuma pikir tabungannya di bank, maka Tuhan akan lewatkan orang Kristen. Oh, jadi nggak selamat. Selamat sih selamat, tapi selamat tanpa ada sumbangsi, tanpa ada peran, tanpa dipakai Tuhan. Selamat seperti ini, apa gunanya? Lebih baik tidak perlu membanggakan diri selamat. Kalau ternyata selamat tapi Tuhan abaikan hidupnya. Maka jangan jadi orang sempit. Mulailah bergumul, Tuhan saya mau peduli orang lain. Saya mau peduli bangsa ini. Tapi aku begitu kecil, aku bukan raja. Aku bukan orang yang punya bidang yang bisa pengaruhi banyak orang. What should I do? Nah saudara, kalau punya kerinduan, Tuhan yang akan buka jalan. Selalu Tuhan yang buka jalan. Tapi kepada siapa Tuhan buka jalan? Kepada orang yang hatinya luas untuk menerima orang lain dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Alkitab ada tema namanya hospitality. Beberapa waktu yang lalu ada rekan saya Pendeta Hendra membahas ini ya dari pemikiran dari seorang bernama Caputo. Nah dia mengingatkan bahwa hospitality itu selalu harus memperhitungkan keadilan dan kepantasan. Keramah tamahan, penerimaan kepada orang lain. Bukan cuma sekadar terima orang. Sambil terima orang sambil pikir orang ini harus diterima di dalam degree yang seperti apa. Orang baik harus diterima di dalam relasi yang hangat. Orang pintar harus diterima dengan tantangan untuk dia memaksimalkan intelektualitasnya dan dipakai oleh Tuhan. Nah biarlah kita menjadi orang yang luas hati, yang menerima orang lain dan dipakai Tuhan. Kalau saudara bilang saya tidak sanggup, gak apa-apa, hatimu ada beban, jalan biar Tuhan yang bukakan. Nah maka saudara Tuhan perhatikan, siapa ya orang-orang yang peduli orang lain? Adakah pemimpin seperti ini?
Jika pemimpin seperti ini muncul, saya akan berkati bangsanya. Sayangnya Nabonidus terlalu bodoh mengangkat orang. Dia hobi belajar, tapi dia tidak peduli kerajaannya dipimpin oleh siapa. Dia minta, Belsyazar, kamu adalah anakku, kamulah yang jadi raja. Kalau saudara baca di kitab Daniel, enggak Pak, Belsyazar anaknya Nebukadnezar. Ini anak title, bukan anak secara fisik. Karena secara fisik tidak mungkin ada orang jadi anak Nebukadnezar setelah Nebukadnezar mati dan orang itu namanya Belsyazar. Belsyazar adalah generasi sekian. Daniel sudah sangat tua di sini dan Belsyazar bukan anak langsung dari Nebukadnezar. Lalu kenapa dibilang anak? Ini penghargaan kepada raja-raja yang seturut dengan lain dari Nebukadnezar. Nah maka Nebukadnezar diganti satu orang. Satu orang itu ditunggangi, dihancurkan oleh seorang usurper. Usurper itu berarti pengkhianat yang mengambil jalur, menghancurkan dinasti sebelumnya. Lalu usurper ini dihancurkan oleh Nabonidus. Dan Nabonidus mengangkat Belsyazar menjadi raja untuk melanjutkan kerajaan yang setia kepada program Nebukadnezar. Maka untuk menghargai, dia disebut anak Nebukadnezar. Tapi dia adalah generasi yang ketiga setelah Nebukadnezar. Nebukadnezar, generasi Nabonidus, baru kemudian Belsyazar. Nah saudara, ini berkait dengan sejarah. Banyak orang pelajari sejarah Babel lalu mengatakan, Daniel kok ngawur, urutannya enggak begini. Tapi saudara harap mengerti, Daniel tidak sedang bicara untuk membagikan kepada kita urutan detail dari sejarah. Tapi Daniel sedang membagikan sesuatu yang lebih penting dari urutan detail, yaitu kisah interaksi antara Tuhan dan raja-raja di Babel. Nah maka Belsyazar sukanya pesta. Dia undang orang-orang memamerkan kekayaannya. Dia ingin pesta pora. Dia ingin mabok. Dia ingin menyukakan orang untuk senang bersama dengan dia. Dia ingin memuaskan hawa nafsu seksualnya. Dia hidup begitu liar. Dan Tuhan mengatakan, engkau tidak layak menjadi raja. Saya akan akhiri kerajaanmu. Nah saudara sekalian, ketika dia sibuk pesta-pesta, dia ingin pesta dengan nilai paling tinggi. Saya pernah lihat ya, ada satu orang yang mengadakan pesta. Lalu di tengah-tengah pesta itu, dia membakar begitu banyak kulit yang digunakan di dalam produksi dari produk namanya Hermes. Sudah tahu Hermes ya? Hermes ini produk mahal sekali dari kulit buaya. Orang bilangnya Hermes, bukan Hermes bacanya, Hermes. Nah saudara, Hermes ini produk mahal. Tasnya bisa harga ratusan juta, bisa harga miliar. Lalu diambil kulit-kulit dari Hermes. Kemudian setelah itu dia pamerkan, dibakar satu-satu. Orang kaget, miliaran dibakar. Untuk apa? Untuk pamer, saya orang kaya. Jadi di dalam pesta perayaannya, dia bikin api unggun dari produk kulit buaya untuk Hermes. Wah ini pameran, saya orang kaya, saya bisa bakar uang. Lalu kadang-kadang ada orang yang begitu kaya, mau pamer kekayaan, dia ambil $100 bills, lembar-lembar $100, dibikin seperti obor lalu dibakar untuk membakar cerutu dari Havana. Waduh, cerutunya dibakar pakai api dari obor yang bahan obornya adalah uang $100, puluhan dijadikan api. Waduh, ini pameran kekayaan? Bukan, ini menghina orang miskin. Pameran kekayaan bukan. Ini mengatakan, hei orang miskin lihat, aku ada duit, aku gak pakai loh. Aku buang, gak ada yang pakai sama sekali. Kamu gak bisa pakai, aku juga gak pakai. Karena aku ada banyak. Maka pameran kekayaan seperti ini adalah penghinaan kepada orang miskin. Paulus sudah mengatakan itu di dalam 1 Korintus. Paulus mengatakan, hai kamu yang kaya, jangan hina orang miskin. Bagaimana tidak hina orang miskin? Jangan buang-buang uangmu. Jangan anggap karena engkau punya banyak, engkau boleh buang harta dengan sembarangan. Nah Belsyazar ingin pamer seperti ini. Saya mau punya kekayaan dipamer. Bagaimana caranya? Saya ingin tahu harta paling tinggi nilainya itu dari mana? Wah dia tanya pegawainya. Pegawainya mengatakan harta paling tinggi yang kami ambil. Yang salah satu paling penting itu adalah dari Israel. Kenapa bisa begitu? Karena ada craftsmanship yang terbaik yang dibuat di dalam Israel. Ya ini siapa yang buat? Yang buat adalah di zaman Musa. Nah kita nggak tahu ya apakah ini masih sama atau sudah diganti produk yang lain bahan yang lain. Tapi sangat mungkin ini adalah craftsmanship yang sangat tinggi sekali dan mungkin terus diturunkan dari zaman Musa ketika Tuhan mengizinkan ada karya seni yang paling tinggi yang boleh dibuat untuk membangun kemah suci.
Dari kemah suci dilanjutkan kepada zaman Daud dan akhirnya pada zaman Salomo. Nah, apakah craftsmanship ini adalah kelanjutan dari Musa sampai kepada zaman Daniel? Mungkin iya, tapi kalau tidak, maka ini adalah craftsmanship, karya seni di dalam zaman Salomo. Entah ini dari zaman Musa waktu itu menyuruh seorang namanya Bezaliel. Lalu dikatakan Bezaliel dipenuhi Roh Kudus, lalu dia membuat karya-karya seni untuk kemah suci. Apakah ini karya seni yang sama? Bisa iya. Kalau iya berarti nilainya tinggi sekali, karena craftsmanship yang sangat tua, yang dipelihara dari emas, perkakas-perkakas paling bagus, dengan skill yang paling tinggi. Tapi kalaupun bukan dari Musa dan dari Aholiab dan juga dari siapa satu lagi? Ya, dua itu ya. Siapa? Bezaliel. Maaf, saya terus lupa. Bezaliel dan Aholiab. Bukan dari mereka. Tetap ini merupakan craftsmanship yang paling tinggi karena dibuat di dalam zaman Salomo. Dan saudara tahu sendiri, Salomo adalah orang dengan kualitas tinggi sekali. Waktu dia membuat bait suci, dia ingin kualitas tertinggi untuk kayu, kualitas tertinggi untuk emas, kualitas tertinggi untuk seluruh barang-barang yang ada. Ini merupakan barang paling agung dan paling tinggi. Nah saudara, orang yang punya pikiran berbudaya akan sangat hargai barang berkualitas tinggi. Bukan barang mahal, tapi barang berkualitas tinggi. Barang seni paling tinggi, barang apapun yang paling tinggi, sangat dikagumi. Nah saya sangat senang mobil-mobil lama. Mobil lama kan menyusahkan Pak, sudah nggak ada untuk mundur, nggak ada kamera belakang, juga mesinnya juga mesin jenis lama, nggak ada teknologi baru yang memudahkan, memang. Tapi saya menghargai karena kalau ada orang membuat sebuah mesin yang ditaruh di sebuah mobil, lalu setelah 40 tahun, 30 atau 40 tahun masih berjalan baik, berarti dulu dia bikin dengan craftsmanship yang sangat tinggi. Dan saya menghargai itu. Saya senang arloji tahun 60. Memang arloji tahun 60 lebih bagus dari arloji sekarang? Mungkin tidak karena sudah tua. Tapi craftsmanship yang terbaik bertahan puluhan tahun. Saudara bayangkan ya, arloji tahun 60. Saat ini masih bisa dipakai. Saya punya satu arloji dibuat oleh perusahaan Omega. Omega tahun 60 bikin mesin bagus sekali. Tapi setelah itu tahun 70 mereka mulai kerjasama dengan Tiongkok. Ini big mistake. Setelah itu barang mereka di-copy sama Tiongkok. Tiongkok ini bisa ukir beras, apalagi cuma movement jam. Gampang mereka tiru. Nah saudara, sejak itu orang jadi curiga. Ini dari Swiss, Omega punya, atau jangan-jangan dari Tiongkok. Nah itu bikin Omega hancur. Sangat-sangat tidak dihargai lagi. Tapi yang tahun 60, apalagi tahun 50, bagus bukan main. Saya ada yang dari tahun 50 dan saya cek di bagian belakang. Setiap kali ada servis biasanya akan ditandai. Dan bagian ini baru ditandai 1 kali servis. Jadi dari tahun 50-an, saya perkirakan 50, bukan perkirakan, saya agak lupa ya, 55 atau 56. Baru diservis sekali sampai sekarang. Mesinnya itu kalau gerak ada bunyi dek, duk, dek, duk. Karena perputaran dari bandulnya tidak 360 derajat, ditahan separuh. Ini mesin-mesin model lama. Dan dia mempunyai akurasi sangat tinggi. Saya pakai masih berjalan baik. Bayangkan ya, dari tahun 55 atau 56. Jamnya sudah tua sekali. Kenapa mesti hargai? Karena orang yang bikin akan mengatakan, saya bikin sebaik mungkin. Biarpun saya sudah mati, jamnya harus tetap hidup. Nah berarti dia orang yang sangat baik. Tapi kalau dibikin, sudahlah, mana sih ada yang tahu? Dia beli 2 tahun kemudian rusak, mau komplain juga gak bisa kan? Ya sudahlah, bikin aja bertahan 2 tahun, bertahan 5 tahun, bertahan 8 tahun. Nah ini orang yang kurang craftsmanship-nya. Jadi entah ini Bezaliel atau ini orang ahli di dalam zaman Salomo. Yang manapun, perkakas bait suci adalah yang terbaik sepanjang sejarah manusia. Nah sekarang perkakas di mana sudah hilang. Kalau menurut Steven Spielberg, sudah diambil oleh musuhnya Indiana Jones. Tapi itu di film ya, bukan di dalam kenyataan. Nah jadi waktu itu Belshazzar mengatakan, saya orang kaya, kerajaanku sudah menjarah harta paling bagus dari seluruh bangsa. Saya mau tanya, mana harta paling bagus? Wah kalau kami lihat dari barang-barang perkakas-perkakas paling tinggi, dari Israel tidak ada yang kalahkan. Ini kualitas paling tinggi, emas yang paling bagus, berlian yang diasah dengan baik, batu permata yang diasah dengan sangat-sangat teliti. Tidak ada yang kalahkan mereka Tuhan. Oh kalau begitu bawa ke sini. Oh Tuhan, saya perlu hati-hati untuk memberitahukan kepada Anda. Apa itu? Raja Nebukadnezar sangat jaga perkakas ini. Karena Raja Nebukadnezar pernah mengatakan, tidak ada orang boleh menghina Tuhannya Daniel. Siapa itu Daniel? Daniel itu orang Yahudi,
dan dia menyembah Tuhan. Dan perkakas-perkakas ini hanya boleh digunakan di bait suci untuk Tuhan. Gak boleh dikeluarkan. Raja Nebukadnezar, ayahmu, ayah dalam arti keturunan yang dihargai ya. Ayahmu sudah melarang orang untuk sentuh karena dia menghargai Tuhan. Saya gak peduli, bawa sini atau kamu saya penggal. Ya sudah, daripada saya dipenggal saya bawa aja. Lu tanggung sendiri dalam hati. Mana berani ngomong gini sama raja. Baik raja, saya akan bawa. Akhirnya perkakasnya dibawa, raja kagum sekali. Waduh, ini peralatan paling tinggi kualitasnya. Wah, ini bagus sekali. Ini hanya boleh untuk saya. Dilarang dipakai untuk yang lain. Tuhan, itu perkakas untuk Tuhan. Tuhan pun gak boleh pakai. Maka mereka makan, minum, pesta pakai perkakas bait suci. Padahal peringatan sudah diberikan. Raja Nebukadnezar sangat takut akan Tuhan. Dan barang-barang ini harusnya gak boleh dipakai. Belshazzar gak peduli. Dia menghina Tuhan. Dia memuja-muja dewa-dewa kafir. Lalu dia minum-minum dan mengatakan, ini perkakas untuk saya. Hanya saya yang berhak mendapatkan semua hal terbaik. Maka dia memamerkan kemampuan dirinya untuk mempunyai kuasa dan kemegahan. Nah saudara, kuasa dan kemegahan itu ditandai dengan dua hal. Kuasa dan kemegahan ditandai dengan tangan yang teracung. Tapi kuasa dan kemegahan juga ditandai oleh hikmat. Nah kalau kuasa dan kemegahan untuk perang ditandai dengan tangan yang teracung, maka kuasa dan kemegahan karena pintar, karena hikmat, ini ditandai dengan lambang tangan yang menulis. Wah, ini menarik sekali ya. Pola-pola dari Aramaik, pola-pola dari budaya Babel, ini dipakai di dalam kitab Daniel. Maka Raja Belshazzar melihat ada tangan menulis, ini lambang hikmat. Lambang hikmat sekaligus peringatan. Hikmat bukan cuma untuk mengajar, ayo jadilah orang baik, ayo jadilah orang berbijaksana, ayo jalankan ini, jangan jalankan itu. Bukan, hikmat juga menegur dengan teguran keras. Maka ada tangan menulis, Raja Belshazzar cuma lihat punggung tangan dan dia menjadi pucat. Dikatakan kakinya gemetar, lututnya saling berantukan, saking takutnya dia. Lalu dia menjadi teriak, mengatakan, apa itu? Tolong, ada hal yang misterius terjadi. Ternyata itu tangan dari sorga menulis, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Ufarsin itu adalah plural dari Peres, atau bagian yang mengatakan akan dihancurkan oleh orang-orang Persia. Jadi plural dan juga menunjukkan ada kelompok yang akan menghancurkan. Maka waktu Belshazzar lihat, dia kaget. Dia bukan tidak tahu arti tulisan ini. Tulisannya artinya secara literal mengatakan engkau diamati, ditimbang, dan bagi orang Persia. Nah ini hal yang bisa diketahui secara kata. Tapi maknanya apa itu perlu interpretasi. Maka dia minta tolong ada orang tafsirkan. Ini artinya apa? Akhirnya Daniel yang dipanggil. Daniel waktu itu sudah tua. Dia datang dan mengatakan, Tuhan mau apa? Daniel sudah gak peduli Belshazzar. Dia tidak punya rasa hormat kepada Belshazzar sama sekali. Lain dengan kepada Nebukadnezar. Tuhan masih mau menangkan hati Nebukadnezar. Tapi orang ini orang yang sudah terlalu tunduk kepada hawa nafsu. Sudah terlalu liar, sudah tidak peduli tugas sebagai raja. Maka Tuhan tidak hargai dan Daniel pun tidak hargai. Engkau mau apa raja? Ini arti tulisannya apa Daniel? Kalau kamu bisa baca ya, saya akan serahkan kamu jadi orang kedua di bawah saya. Orang ketiga setelah Nabonidus. Kamu akan jadi pemimpin. Kamu akan dianugerahkan hadiah yang besar. Daniel bilang gak mau. Pegang aja hadiahmu. Engkau pakai perkakas dari bait suci. Engkau berdosa kepada Tuhan. Papamu orang yang takut akan Tuhan. Tapi engkau tidak melanjutkan apa yang papamu percaya. Maka Tuhan akan buang kamu. Arti tulisan ini adalah Tuhan melihat engkau. Tuhan menimbang engkau. Dan engkau didapati terlalu ringan. Maka engkau akan dibuang dan dimatikan oleh Raja Persia. Orang-orang Persia akan menyudahi kerajaanmu. Apa sih artinya ditimbang dan didapati terlalu ringan? Saudara, maksud yang ditekankan oleh Tuhan lewat penglihatan ini adalah Raja Belshazzar dituntut untuk punya bobot. Bobot apa? Bobot melanjutkan tradisi. Tuhan tidak nilai manusia berdasarkan satu generasi. Tuhan menilai manusia berdasarkan generasi itu di dalam pendidikan yang sudah diperoleh di generasi sebelumnya. Tuhan didik Nebukadnezar dan Tuhan mau Belshazzar melanjutkan pendidikan yang diperoleh oleh Nebukadnezar. Seperti ini, saudara kalau masuk SMP, apakah di dalam kelas-kelas SMP saudara akan mengulang kembali pelajaran SD? Hampir enggak. Banyak pelajaran SD sudah tidak diulang. SMP melanjutkan yang dipelajari di SD. Saudara masuk SMA, SMA melanjutkan yang dipelajari di SMP. SMP menjadi dasar untuk saudara belajar di SMA, bukan pengulangan.
Nah saudara, Tuhan menginginkan manusia juga sama. Jika engkau ada di abad 21, engkau harusnya sudah belajar apa yang Tuhan ajarkan di abad 20. Engkau harusnya sudah belajar apa yang Tuhan ajarkan di abad yang ke-19. Engkau harusnya sudah belajar dari apa yang Tuhan ajarkan di abad 16. Nah saudara kaget, abad 16 saya belum lahir Tuhan. Memang, tapi engkau itu makhluk sejarah. Manusia adalah makhluk tradisi dan makhluk sejarah. Engkau harus tahu apa yang diputuskan oleh tradisi sebelum engkau. Nah ini hal yang umum ya. Saudara punya kebangsaan yang beda-beda mungkin meskipun sama-sama bangsa Indonesia. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Batak, ada yang orang Chinese. Saya nggak tahu di sini ada yang orang Denmark, atau ada yang orang Inggris atau apapun itu, atau Belanda. Semua punya nenek moyang yang ada tradisi yang harus dimengerti oleh kita. Saya berbicara dengan satu orang lalu dia mengatakan, wah saya lagi bergumul berat Pak. Kenapa? Ya dari tradisi saya ya, kalau pemakaman itu ribetnya bukan main, mahalnya bukan main. Saya ingin melawan itu tapi susah. Karena tradisi mengatakan demikian. Tradisinya dibentuk kapan? Ya dulu, kamu sudah lahir belum? Belum. Kenapa mesti taat? Karena kita makhluk tradisi, kita makhluk historis, kita makhluk yang meneruskan generasi sebelumnya. Orang yang tidak peduli apa yang terjadi dulu, itu sulit disebut orang. Karena dia nggak peduli. Kalau binatang nggak peduli. Saudara kalau pulang ke rumah, kalau engkau pelihara seekor anjing, coba tanya sama anjing, tradisi nenek moyangmu apa ya? Dia nggak tahu, dia cuma pakai insting. Dia cuma, Rup! Lalu saudara tanya, memang nenek moyangmu kalau main bola kayak gimana? Rup! Artinya, mana gua tahu. Kamu kenapa suka kejar-kejar bola? Dia bilang, Rup! Artinya apa? Artinya, gua nggak tahu juga. Pokoknya instingku mengatakan demikian. Lalu kalau makan kenapa cepet banget ya? Ini udah tradisi sukumu. Dia bilang, Ruk! Artinya nggak tahu lagi. Hari ini saya banyak menggonggong ya. Nah, saudara, anjing nggak kenal tradisi. Dia bukan makhluk historis. Dia tidak mewarisi sejarah. Tapi manusia kan bukan gogok ya. Saudara kan kalau ngomong nggak Ruk! Jadi kalau saudara ditanya, kenapa ya kamu kalau mau menikah harus begini? Oh sudah tradisi. Loh siapa yang atur tradisi? Nenek moyang. Kenapa nenek moyang harus lebih penting dari kamu? Dia kan sudah nenek dan cuma moyang. Kenapa mesti taat? Oh karena aku makhluk tradisi. Ada tradisi nggak penting yang akhirnya hilang, ditelan sejarah. Ada tradisi yang harus dilanjutkan. Seorang bernama Jan Assmann, seorang Egyptologist, ahli Mesir di dalam Universitas Heidelberg. Dia mempunyai teori penting mengenai tradisi yang panas dan dingin. Tradisi panas itu tradisi yang baru dan sangat nyambung. Tapi tradisi yang dingin adalah tradisi yang sudah lama dan seringkali kurang nyambung. Misalnya, saudara punya kebiasaan, misalnya ya, kalau mau pemakaman mesti injak-injak tanah dulu. Ini contoh aja. Kenapa injak-injak tanah? Ini udah tradisi dari dulu nenek moyang. Setelah diselidiki ternyata dulu nenek moyang injak-injak tanah. Karena tempat nenek moyang kita, tanahnya itu sangat gembur, kurang padat. Jadi kalau mau memakamkan orang, setelah dimakamkan harus diinjak-injak dulu supaya tanahnya padat. Ternyata alasannya praktikal dan cukup pragmatis. Tapi setelah itu jadi kebiasaan yang kita lakukan. Jadi meskipun kita sudah semen kuburannya tetap diinjak-injak. Ini contoh aja ya. Loh kenapa tetap diinjak-injak? Sudah tradisi. Tapi dulu mereka injak karena tanahnya kurang padat. Ya mana aku tahu, aku cuma melanjutkan tradisi. Nah ini namanya tradisi dingin. Nggak kontekstual, nggak ada gunanya, tapi tetap dilakukan. Tapi ada tradisi panas. Tapi tradisi panas, hot tradition. Ini sesuatu yang tidak lama. Yang baru, dan baru itu kurang secara bobot tradisi. Maka yang paling pentingnya itu yang akan bertahan adalah tradisi lama, tapi masih ada unsur relevannya. Itulah Alkitab. Saudara ini buku ya, tradisinya lama sekali. Saya bisa yakin gak ada dari suku saudara yang sudah setua Alkitab. Kalau saudara tanya, Bapak, papanya Bapak kan orang Batak ya? Iya. Berarti dulu namanya Pardede? Iya. Bapak Pardede yang keberapa? Saya yang ke-14. Harusnya sih kalau orang Batak sudah yang ke-17, ke-18. Cuma kalau yang Pardede mungkin nikahnya udah tua-tua, jadi saya yang ke-14. Oh berarti 14 generasi sebelum Bapak, itu yang pertama memulai generasi bernama Pardede? Iya. Wah sudah lama ya, nggak selama Alkitab. Alkitab ada orang-orang yang sudah memulai sebuah tradisi dari 3.900 tahun yang lalu. Dari 3.500 tahun yang lalu. Dari 2.200 tahun yang lalu. Panjang bukan main. Lalu diturunkan sampai sekarang dan masih relevan. Saudara membaca Taurat yang sudah 3.500 tahun. Dan saudara kaget bobotnya itu sangat relevan. Ini kan tradisi tua. Iya, tapi sangat relevan. Maka Jan Assmann mengatakan tradisi panjang yang masih relevan. Itu tradisi yang akan jadi sangat kuat. Maka saudara, cara gampang untuk menginjili sebenarnya adalah pakai tradisi.
Kenapa aku harus jadi Kristen ya? Karena kekristenan adalah one of the oldest tradition ever. Dan sangat relevan. Saudara mau bandingkan tuanya Kristen dengan siapa? Karena kekristenan mengadopsi juga perjanjian lama. Berarti agama Kristen adalah tradisi yang sudah setua Abraham. Karena ada Abrahamic covenant. Yang mau di stretch bisa juga dari Nuh. Atau stretch lebih ekstrim dari Adam. Cuma mungkin dari Adam kebangetannya. Semua orang bisa mengklaim itu. Tapi dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Yesus Kristus, gereja sekarang. Ini orang Kristen. Berarti kalau generasi kita dimulai dari tradisi Abrahamic covenant. Maaf ya, ada kepleset lidah. Dari tradisi Abraham, berarti kita sudah mempunyai panjang tradisi yang besar sekali. Abraham adalah orang yang hidup di dalam zaman sekitar 1800 atau 1900 sebelum Masehi. 1900 sebelum Masehi berarti sudah 3900 tahun yang lalu. Ini tradisi panjang bukan main. Dan waktu Tuhan mengatakan kepada Abraham, Tuhan mengatakan, aku mau anak yang dari Sarah menjadi anak perjanjian. Kenapa enggak boleh dari gundik? Tuhan enggak hitung gundik. Tuhan hitung istri yang sejati. Berarti Tuhan menghargai pernikahan satu laki-laki, satu perempuan. Wah, tradisinya relevan ya. Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku menghargai nyawa. Maka anakmu Ishak harus dikorbankan. Tapi aku hentikan dan korban itu diganti yang lain. Konsep pengganti ini digenapi di dalam tradisi mesianik di dalam Kristus dan dilanjutkan sekarang. Sacrificial lamb adalah one of the oldest tradition. Salah satu tradisi paling tua yang sangat relevan untuk menyatakan kasih, pengorbanan, dan pengampunan. Jadi kalau saudara mengatakan, kenapa ada orang tanya sama saudara, kenapa harus Kristen? Saudara bilang, coba kasih tahu sama saya. Tradisi yang lebih tua dari Kristen dan relevansinya di zaman ini sangat besar. Adakah? Gak ada. Agama manapun tidak ada yang setua tradisi Kristen diperhitungkan dari perjanjian lama. Adakah agama tua? Mungkin Hinduisme tua, tapi Hinduisme tidak selama Abraham. Tidak setua Abraham. Kalau tidak setua Abraham, bukankah kebudayaan Indus juga tua? Tua tapi tidak sejauh Abraham. Berarti kekristenan adalah budaya paling lama, tetapi herannya paling relevan untuk zaman kita. Bahkan lebih relevan dari banyak undang-undang yang baru diterbitkan 10, 20, 30 tahun. Apalagi 10 tahun terakhir. Undang-undang 10 tahun terakhir ngawurnya bukan main. Apalagi di Amerika. Sekarang laki-laki boleh nikah sama laki-laki. Silakan laki-laki nikah sama laki-laki, you may kiss the bride. Which one is the bride? Ya lu putusin lah mana laki mana perempuan. Wah ini aturan ngawur bukan main. Nah maka saudara Alkitab punya relevansi begitu indah. Jadi kalau tradisi begitu bagus namun tetap relevan, ini disebut apa? Jan Asman mengatakan itu disebut the strongest tradition. Ikatan antara usia panjang dan relevansi. Itu sulit dicapai. Banyak tradisi tua yang menggelikan. Tapi tradisi tua dari Alkitab sangat memberikan insight untuk kita hidup. Nah maka saudara sekalian, manusia itu makhluk tradisi. Manusia harus belajar dari sejarah. Dan waktu dia belajar dari sejarah, dia harus tahu di mana ada sejarah keselamatan. Heilsgeschichte, kalau kata orang Jerman. Ada sejarah keselamatan. Itulah yang harus kamu pelajari. Engkau harus tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada nenek moyang rohanimu. Siapa nenek moyang rohani kita? Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Paulus. Itulah nenek moyang rohani kita. Dan yang Tuhan sudah ajarkan kepada mereka, engkau harus tangkap dan lanjutkan. Saudara gak bisa bilang, maaf Tuhan ajar lagi saya dari nol. Tuhan bilang, enggak. Kamu lanjutkan apa yang sudah aku ajarkan di dalam sejarah gereja. Yang aku sudah ajarkan ke Calvin, ke Paulus dan lain-lain. Engkau harus pelajari, ikuti, kejar. Dan kemudian lanjutkan. Nah maka Tuhan tuntut hal yang sama kepada Belshazzar. Belshazzar saya sudah didik Nebukadnezar. Harusnya kamu lanjutkan. Tapi Belshazzar bolos sekolah. Dia gak mau belajar dari Nebukadnezar. Dia gak mau takut akan Tuhan seperti Nebukadnezar takut akan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan saya sudah timbang, kamu gak lulus sekolah. Kamu tidak belajar dari tradisi. Nah itulah yang dimaksud dengan ditimbang dan didapati terlalu ringan. Kalau rakyat didapati terlalu ringan, ya Tuhan hukum rakyat itu. Kalau raja didapati terlalu ringan, Tuhan akan hukum seluruh bangsanya. Apakah ini adil? Adil di dalam pandangan Tuhan. Karena kalau raja ini baik, seluruh bangsa akan diberkati. Sebaliknya kalau rajanya rusak, seluruh bangsa akan tanggung. Hati-hati pilih pemimpin. Berdoalah bagi pemimpinmu. Maka Tuhan mengatakan, Belshazzar, saya sudah timbang kamu. Kamu didapati terlalu ringan. Karena engkau tidak takut akan Tuhan dari Nebukadnezar. Engkau tidak belajar menghormati Tuhan dari Nebukadnezar. Engkau tidak mempelajari keadilan.
Engkau tidak mempelajari belas kasihan. Engkau tidak pelajari cinta budaya yang dimiliki Nebukadnezar. Engkau cuma tahu pesta, 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 senang-senang, kaya, kaya, kaya. Maka saya dapati engkau terlalu ringan. Bobotmu ringan. Banyak orang pikir dirinya berbobot. Ini bobot secara secara nilai karakter, bukan bobot badan. Kalau bobot badan makin ringan makin bagus. Kalau makin berbobot makin disuruh diet. Nah tapi ini bobot karakter, jiwamu. Seperti apa jiwamu dinilai. Ada orang uangnya banyak tapi jiwanya kerdil. Ada orang uangnya sedikit tapi jiwanya agung. Jadilah orang yang agung. Bagaimana jadi orang yang agung? Belajarlah dari tradisi yang baik. Belajarlah dari pendahulumu yang berbijak. Belajarlah dari pengertian-pengertian penting yang sudah Tuhan berikan di dalam sejarah keselamatannya. Maka engkau akan jadi orang yang bijak. Dan Tuhan akan mengatakan engkau berbobot. Tapi kepada Belshazzar Tuhan mengatakan engkau terlalu ringan. Maka dikatakan setelah Daniel mengatakan hal demikian, kelompok Persia datang. Ada yang duga ini adalah pesta-pesta terakhir. Saudara, Babel itu ditaklukkan oleh Persia ketika Babel sedang pesta. Di tengah-tengah pesta mereka mabok. Lalu mereka hina orang-orang Persia. Orang Persia kepung benteng Babel. Tapi Babel itu kaya bukan main. Bukan cuma kaya tapi pakai O, koaya. Atau kuaya gitu ya. Jadi gimana kekayaan Babel? Kuaya itu, mereka kuaya sekali. Kuaya bukan main. Di dalam makanan begitu banyak. Maka waktu orang Persia kepung, orang Persia yang kepung aja mulai kehilangan, kesulitan dapat makan. Mereka sulit dapat makan dan mereka dengar di dalam benteng Babel, orang Babel lagi pesta. Lalu menurut cerita ya, orang Babel panggang seekor babi. Setelah matang, mereka nggak makan, mereka lempar keluar benteng. Bayangkan ya, saudara sedang kepung sebuah tempat, mengharapkan di dalam lapar, malah dari dalam lempar babi panggang utuh keluar. Waduh, tentara Persia bilang, lumayan kami bisa makan, tapi ini berarti di dalam ada banyak sekali babi. Berarti mereka nggak akan kelaparan. Nah ketika orang Persia mulai ketakutan, karena takut mereka tidak bisa bertahan karena kurang makan, ditemukan jalan air. Mereka masuk lewat bagian bawah, lewat jalan air. Dan ketika mereka masuk, mereka keluar, ternyata nggak ada yang jaga jalan air itu tembusannya ke dalam. Kenapa nggak ada yang jaga? Karena tentara Babel mabok semua. Saking kayanya Babel, wine-nya begitu banyak. The best wine dari Bordeaux, dari Burgundy, dari mana-mana. Pokoknya seluruh wine ada di situ. Nah maka tentara mabok, waktu tentara Persia siap-siap untuk serang, mereka kaget. Tentaranya lagi mabok. Begitu mereka mau perang, tentara bilang, hey bro, apa kabar bro? Minum yuk bro, santai aja bro. Ngapain lu bawa pedang bro? Wah kalau gini kita gak perlu perang ya, gak usah. Hei kamu, lepas pedangmu atau kami bunuh kamu. Oh oke bro, saya lepas pedang saya. Dan mereka masuk istana raja, semua lagi mabok. Akhirnya Belshazzar dibunuh di situ. Setelah Belshazzar mati, seluruh Babel diambil alih oleh Persia. Dan waktu Persia menang, ini di bawah pimpinan Kores. Kores taruh satu orang menjadi pemimpin namanya Gubaru. Gubaru ini yang disebut Darius oleh Daniel. Nah maka saudara sekalian, Darius itu sebutan untuk pemimpin Persia, bukan nama. Karena kalau saudara baca sejarah dan Daniel, saudara akan bingung. Darius kan belakangan, bukan di zamannya Daniel. Kenapa disebut Darius? Karena Darius adalah sebutan orang Israel belakangan untuk merefer kepada masa lalu ketika Persia menaklukkan Babel. Nah jadi ini satu pengertian yang harus kita mengerti sebelum curiga Alkitab sebagai mitos yang gak ada juntrungan sejarahnya. Nah maka saudara sekalian, ketika itu Belshazzar dimatikan, dan Babel diambil alih oleh Persia. Wah kalau begitu Tuhan musnahkan sebuah bangsa karena pemimpinnya jahat? Iya. Bagaimana dengan orang-orang berhikmat di dalamnya? Tuhan tetap pelihara. Kalau bangsa kita hancur karena pemimpinnya jahat, saudara pertahankan hidup beres, pertahankan keadilan, pertahankan belas kasihan, pertahankan jadi orang yang agung, jadi orang yang berhikmat. Tuhan tetap akan pelihara saudara. Bahkan di tengah-tengah kerajaan yang dihancurkan sekalipun. Maka setelah Babel hancur, Tuhan kirim Persia menguasai dan Tuhan pelihara orang-orang bijak seperti Daniel. Daniel sudah tua, tapi orang Persia mendengar kabar, ini orang bijaksana, jangan dibunuh, jangan diusir, jadikan dia orang penting. Maka Daniel dijadikan orang istana oleh Persia. Meskipun Persia sudah menaklukkan, Nebukadnezar punya keturunan, tapi Persia tidak menghancurkan orang-orang bijak yang ada di dalam zaman Babel. Nah ini menjadi peringatan bagi kita. Biarlah kita mengerti bagaimana Tuhan menangani sebuah bangsa. Biar kita punya pikiran luas dan berharap Tuhan tolong bangsa kami. Jangan jadikan bangsa kami bangsa rusak karena pemimpin yang hobi melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu seksual, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu kuasa. Biarlah ini jauh dari pemerintahan kami.
Biar pemerintahan kami penuh keadilan dan belas kasihan, dan pemerintahan kami penuh dengan kerinduan membangun kebudayaan, membangun bangsa ini. Nah, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita mengerti jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon anugerah-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berhati luas, yang ingin menjadi berkat, yang ingin memberkati kemajuan bangsa ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami berjuang di tengah-tengah bangsa kami, dan kami menjadikan cermin cerita-cerita masa lalu yang penting, sejarah masa kuno yang sangat penting, terutama di dalam hancurnya Babel. Babel dihancurkan karena ada pemimpin yang sombong di hadapan Tuhan dan terus melampiaskan hawa nafsu. Tolong kami supaya kami takut akan Tuhan dan kami mampu menguasai diri kami, sehingga kami tidak menjadi sama dengan kelompok yang akan Tuhan musnahkan. Pimpinlah kami, sehingga ketika Tuhan menilai kami, kami tidak didapati terlalu ringan dan akhirnya dibuang di bawah kekuasaan bangsa lain. Tolonglah negara kami, tolonglah orang-orang Kristen di dalamnya. Tolonglah kami berjuang demi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.